Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilas. Bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu? Perhatikan nafsumu. Nafsumu itu kalau dia tidak sibuk, nafsu artikan saja jiwamu, kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Bahwa apa yang kita jalani hari ini itu pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini akan tampak di masa depan. Itu kayak bintang-bintang. Jauh sudah tidak ada, tapi masih kelihatan. Maka jangan meremehkan yang kamu lakukan sekarang. Efeknya tidak cuma sekarang, tapi jauh sampai ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, kita lanjutkan. Tema malam hari ini adalah waktu. Tema waktu ini tema yang sejak zaman dulu jadi bahasan. Jadi filosof-filosof awal bahkan sejak Demokritos juga sudah membahas waktu. Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Newton, ada Einstein, ada Stephen Hawking. Dari tradisi abad tengah ada Agustinus, ada Ibnu Rus, bahkan Ghazali dengan cara membahas masing-masing ngomong tentang waktu. Jadi yang tertarik membuat tulisan, disertasi, tesis tentang waktu, tokohnya banyak, tinggal milih. Cuma masalahnya ngomong tentang waktu itu seperti kalimatnya Agustinus itu. Jadi katanya Agustinus, apakah waktu itu jika tak seorang pun mengajukan pertanyaan, aku tahu. Tapi jika seseorang mengajukan pertanyaan dan aku mau memberi penjelasan, aku tidak tahu lagi. Ini kalimat yang jujur dari Agustinus. Kita sering semacam ini. Dalam banyak kasus, dalam banyak hal kita itu sering merasa tahu. Ketika tidak ada orang tanya, tapi begitu ditanya, disuruh jawab, kamu biasanya tolah-toleh terusan. Kamu itu loh teriak-teriak anti khilafah. Khilafah itu apa toh? Kemarin seolah-olah sudah ngerti. Begitu ditanya, apa ya? Kamu rame anti demokrasi atau pro demokrasi. Demokrasi itu apa? Anti itu apa? Pro itu apa? Itu kamu mungkin ya bingung lagi. Seolah-olah kemarin sudah tahu, tapi begitu ditanya tidak tahu. Makanya kalau kalian belajar mantek,
bab pertama kitab Mantek itu takrif, definisi. Definisi itu melatih kepandaian kita mendefinisikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Nah, ini dialami oleh Agustinus. Begitu saya ngomong waktu kan kalian rasanya sudah tahu saja ya semacam itulah Pak waktu. Bayanganmu mungkin jam, kalender, apalagi waktu Indonesia bagian Barat, WIB, WIT, kan cuma itu yang ada di pikiranmu kalau ngomong tentang waktu. Pagi, siang, sore, malam, ngomong waktu selalu begitu. Atau waktu makan, waktu tidur, waktu pacaran, waktu apel, itu bayanganmu hanya itu tentang waktu. Tapi begitu kamu ditanya waktu itu apa, Agustinus jawab, begitu ada yang tanya dan aku mau menjelaskan, macetlah penjelasannya. Seolah-olah aku tidak tahu lagi. Tugas filsafat yang paling dasar adalah clarifying konsep. Clarifying konsep itu memperjelas konsep sesuatu. Ini persis kayak definisi tadi. Kita sering ngomong, sering diskusi, bahkan sering debat dengan orang, tapi jangan-jangan kita tidak paham konsepnya, atau jangan-jangan konsepku dan konsepmu beda. Misalnya tentang khilafah tadi, yang sini ngomong khilafah bayangannya kayak dinasti, ada rajanya, sementara yang sana ngomong khilafah itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya yang sana ngeyel, nggak boleh kita anti khilafah. Yang sini janganlah, ndak harus, itu istiadatnya manusia kok. Wong beda konsep. Jadi beda definisi. Maka clarifying konsep dulu. Ayo diperjelas konsep dulu. Oke. Nah, sama kayak waktu ini problem perennial juga. Ayo kita perjelas apa itu waktu. Masuk ke modern Newton. Newton ini termasuk yang berpandangan waktu itu mutlak sifatnya. Dia eksak, mutlak, independen, punya logik sendiri, punya proses sendiri. Di orang-orang modern nanti waktu diasumsikan sebagai linier dan terbatas. Maksudnya linier itu waktu itu jalan terus, tidak mungkin balik. Jadi maju terus, tidak mungkin ada waktu itu mundur. Meskipun kamu kalau lihat-lihat film kan banyak ada yang perjalanan kembali ke masa lalu, time travel, isu-isunya juga banyak. Cuma nanti kalau kalian googling nanti banyak sekali argumen-argumen untuk mematahkan ketidakmungkinan perjalanan waktu ke masa lalu. Nah, kalau di modern waktu itu jalannya linier ke depan terus. Hati-hati waktu itu terbatas, maka jangan sampai kamu terlena. Karena begitu lewat, hilang sudah. Kayak kamu naik kereta, begitu ketinggalan, selesai sudah. Karena keretanya tidak bisa balik. Sudah terlanjur jalan. Ini basicnya cara berpikir modern. Di antara tokohnya Newton. Jadi waktu itu sifatnya linier, terbatas. Itu yang muncul banyak istilah hari ini kan ada keburu waktu, kehabisan waktu. Jadi seolah-olah kenapa waktu bisa habis? Ya karena waktu terbatas. Bahkan ada time is money. Waktu adalah uang. Begitu kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan uang. Jadi kamu ikut ngaji ini kan mau nyari menghabiskan waktu secara bermanfaat biar tidak merasa rugi, kan antara lain itu mungkin termasuk kamu menganut gagasan waktu itu linier dan terbatas, sehingga orang modern itu dikenal banyak yang keburu-buru, pingin nang segera beres urusannya nang. Nah, itu karena dia punya pendapat waktu ini harus dimanfaatkan baik-baik karena dia jalan terus. Tidak bisa kembali. Oke, ini
gagasannya Newton, dasarnya, yang punya teori gravitasi. Waktu itu mutlak, waktu itu absolut, dia berjalan secara linier dan terbatas. Terus, pandangan pertama. Pandangan kedua, kebalikannya. Waktu itu sirkuler, berputar. Jadi tidak jalan habis, tapi apa, balik. Ya mungkin dari segi kuantitas waktu itu bisa hilang, tapi dari segi kualitas dia bisa balik. Jadi waktu itu berputar ulang. Waktu itu melingkar, dia ada pola-polanya. Waktu itu bukan sumber daya yang tak terbatas, yang terbatas, tapi dia tidak terbatas, berulang terus. Coba perhatikan waktu real dalam misalnya Indonesia. Indonesia itu dulu zaman penjajahan, kita perang, terus merdeka. Begitu merdeka kan tidak berhenti perang, muter lagi, perang lagi, ada pemberontakan. Terus ganti orde baru, terus perang lagi kan untuk menjatuhkan orde baru, ganti reformasi, puter terus. Dan kalau ditarik ke belakang, zaman kerajaan-kerajaan, ya memang isinya perang terus. Majapahit jaya terus perang, Singosari mendirikannya pakai perang, keruntuhannya karena perang. Majapahit mendirikannya perang, keruntuhannya karena perang. Nanti Demak juga begitu, Pajang juga begitu, Mataram sampai pecah-pecah. Kemudian jadi Indonesia, isinya perang. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia negara damai, negara ramah, ya mungkin saja. Tapi kok sejarahnya banyak perangnya. Sampai hari ini perangnya ganti kan, dunianya dunia maya sekarang. Kalau dulu perangnya dunia nyata. Masih perang. Ternyata muter dan tidak jauh-jauh, ya situ-itu aja. Modelnya saja yang berbeda. Jadi sejarah itu berulang. Kalau ada yang punya pandangan begitu, itu namanya punya pendapat waktu itu sirkuler. Jadi jangan takut kehabisan waktu, waktunya selalu ada dan berputar lagi. Kamu males, kok terus gagal? Jangan putus asa. Akhiri kemalesanmu, nanti kamu akan jadi sukses. Jangan khawatir, muter. Tapi kalau kamu males, ya muter lagi, kamu ketemunya gagal lagi. Jadi itu waktu sirkuler. Kalau orang Jawa, ideologi waktu sirkuler ini nanti misalnya jadi pandangan tentang cokro manggilingan. Cokro manggil, cokro itu berputar, manggilingan itu ya berputar. Melindas, itu manggilingan. Jadi hidup ini kayak roda. Dia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang tadi di atas mungkin besok di bawah, yang tadi di bawah mungkin besok ke atas lagi. Itulah hidup. Kecuali rodanya baru macet. Kalau macet atau sengaja dibikin macet sehingga yang di atas terus, yang bawah terus. Tapi tidak mungkin begitu. Tunggulah saatnya cokro manggilingan. Tidak ada orang jaya terus-terusan, tidak ada orang jatuh terus-terusan. Jadi itu di Jawa. Makanya kuasailah cokro manggilingan ini. Kalau di Jawa kuncinya apa? Triwikromo. Triwikromo itu menguasai 3 dunia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau 3 dunia ini kamu kuasai, maka kamu bisa menaklukkan cokro manggilingan tadi. Naik turunnya hidupmu tidak lagi berpengaruh padamu kalau pas di bawah. Kamu juga tidak akan merasa kesakitan, kalau pas di atas kamu tidak akan lupa diri. Nah, itu ideologi waktu sirkuler. Ternyata waktu juga berputar. Tergantung kamu menjelaskannya gimana. Yang benar yang mana, Pak? Linear apa sirkuler? Ya kamu butuhnya yang mana? Hidup itu kan begitu. Kalau kamu butuh
Pingin efektif Pak, segera menemukan kesuksesan, mungkin kamu butuh ideologi waktu yang linier. Harus efektif, serius, karena waktunya bisa habis. Tapi kalau kamu mungkin sedang ingin menikmati hidup, sedang ingin santai, sedang ingin bersyukur, nikmatilah alur waktu yang sirkuler. Banyak pandangan sirkuler ini ditemukan dalam falsafah timur, pandangan-pandangan timur. Jadi lebih cocok sama mental timur. Mungkin kita lebih sreg sama yang sirkuler. Tapi kita tetap harus punya senjata yang linier tadi. Karena kalau tidak begitu mungkin kita santai-santai terus. Begitu waktunya sumpek, harusnya bangkit. Alah biasa Pak, hidup itu kadang di bawah, kadang di atas. Kamu tidak berjuang-berjuang kamu nanti. Ya, jadi cuma jangan kemerungsung maju terus. Tidak apa-apa. Sekali-sekali gagal ya tidak apa-apa. Balik lagi, ditunggu saja, selalu ada kesempatan. Karena ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, itu teori waktu linier. Ya. Iya, kalau waktu sirkuler ya enggak. Kamu enggak lolos CPNS enggak apa-apa. Besok ada tes lagi. Loh. Nah, iya kan? Loh, itu kan muter lagi. Nanti ada tes lagi, kamu diuji lagi, enggak lolos lagi. Loh ya ada muter lagi. Itu kan itu sirkuler. Jadi pokoknya pastikan saja rodanya tetap berputar. Kalau rodanya macet ya nasibmu. Tidak jadi di atas di bawah. Jadi jangan takut. Kesempatan itu datang bolak-balik. Jangan mau dibilangi kesempatan tidak datang 2 kali loh Anda. Pasti nanti ada kesempatan lagi, jangan khawatir. Mungkin bukan kesempatan yang ini, tapi kesempatan yang lain pasti ada. Kemarin waktu yang kita ngomong harapan kan, jangan putus harapan, enggak apa-apa. 1 menolak, enggak apa-apa, masih puluhan menunggu. Puluhan tahun lagi maksudnya. Oke. Oke. Jadi itu teori kedua. Nah, biasanya di tengah masyarakat ini waktu sebagai makna dan imajinasi. Contohnya banyak. Jadi waktu itu tidak sekedar dirasakan secara subjektif atau dilihat keberadaannya yang objektif, tapi juga dimaknai sesuai kepentingan, keinginan, ideologi, perspektif manusianya. Kalau waktu yang objektif itu satu, waktu yang subjektif juga satu sesuai yang kamu hayati masing-masing. Tapi ada level yang berbeda, yaitu waktu yang sifatnya maknawi dan imajinasi. Kalau ini biasanya sifatnya kesepakatan. Matahari atau bumi mengitari matahari itu objektif, tapi terus dipecah-pecah jadi namanya kalender. Itu sifatnya maknawi. Makanya kalender ada banyak. Kamu tidak bisa tanya kalender yang paling cocok pas itu kalender apa ya? Macam-macam. Ada Hijriyah, ada Masehi, ada Jawa, ada Aboge, Asopon. Kamu lihat kalender itu. Saya tidak yakin kalian yang mahasiswa setiap kata yang di kalender itu kamu paham. Sistem penanggalan itu. Jadi masing-masing ada nalar falaknya sendiri-sendiri itu. Nah, itu contoh bahwa ini nalar maknawi, nalar imajinasi, memahami waktu sesuai latar belakang keilmuan, latar belakang pandangan hidup manusia. Kemudian juga misalnya makna itu ada primitif, kuno, modern. Ini kan manusia yang bikin. Waktu termasuk masa lalu, masa kini, masa depan itu juga manusia.
Kalian itu mungkin ada bagian-bagian primitifnya, ada bagian-bagian modernnya, ada bagian-bagian kunonya, itu pasti. Tapi dari mana itu datang? Manusia yang bikin. Itu maknawi. Matahari, bumi mengelilingi matahari pasti. Tapi per berapa, membaginya seperti apa? Seminggu itu enaknya dibagi 7 atau 5 kayak Jawa itu, atau mungkin bisa lebih. Wong itu kesepakatan. Rumusnya yang bikin manusia. Ini hubungannya dengan makna dan imajinasi. Dasarnya bulan apa matahari, itu kan nanti beda. Atau mungkin kamu mau, Pak saya pengen bikin kalender sendiri, ya silahkan. Mungkin dasarnya apalah misalnya. Dasarnya mood, Pak. Jadi kalau lagi moodnya enak gimana, moodnya nggak enak gimana misalnya. Nah itu imajinasi. Jadi manusia dengan imajinasinya menangkap waktu tidak dalam detik, menit, jam, hari, tapi bentuknya nanti kalender Masehi, Jawa, Cina, Hijriah. Termasuk nanti melahirkan mitos-mitos. Ada mitos hari aktif, hari libur, itu kan mitos. I hate Monday misalnya. Aku benci hari Senin. Yo gantiin aja namanya, jangan Senin. Wong nama itu kan kesepakatan. Jadi itu mitos-mitos. Ada mitos weekend sama weekday. Wah weekend mau kemana? Itu kan bikin minder yang gak punya duit, gak punya pacar. Nah, sekarang jangan minder, kenapa? Wong itu mitos kok, bikinan. Weekend itu kan waktunya istirahat Pak dari kerja. Enggak. Orang yang butuh banyak istirahat dari kerja itu sebenarnya orang yang tidak menikmati kerjanya. Iya kan? Iya. Kalau Sayyidina Ali bilang ya, kerjaku itu ya rekreasi. Atau rekreasiku itu kerja. Kenapa? Bisa menikmati pekerjaannya. Kalau katanya Marcuse, weekend, logika weekend itu di mana orang ingin bebas dan istirahat, itu hasilnya one dimensional man, hasilnya masyarakat kapitalis. Ketika orang dipaksa kerja tanpa passion, targetnya apa? Cari uang. Demi apa? Kebutuhan kapital. Jadi dia tidak menikmati, padahal kerja itu kan harusnya eksistensial. Dengan kerja kamu merasa ada, kamu merasa dibutuhkan, kamu jadi manusia. Karena kamu menghasilkan sesuatu, tapi di masyarakat kapital kamu tidak menikmati pekerjaanmu. Karena pekerjaan itu kadang-kadang tidak berhubungan sama eksistensimu, targetnya cuma cari uang. Akhirnya kamu tersiksa saat bekerja. Kompensasinya apa? Kamu sewenang cuti, sewenang hari libur, sewenang kan. Nah, itu logika weekend kan munculnya di situ. Kuliah misalnya yang bukan passionmu, bukan bidangmu, kamu nggak menikmati di situ, itu kan siksaan luar biasa. Kalau libur kamu bahagia setengah mati. Mau nggak libur pun kamu meliburkan diri. Jadi nah itu harus dicek lagi. Jangan-jangan memang bukan passionmu, bukan wilayah yang kamu sukai. Harusnya kerja itu melahirkan passion, melahirkan percaya diri, identitas diri. Nah, ada banyak mitos-mitos, termasuk ada mitos-mitos hari keberuntungan atau waktu sial. Ada kayak gini mitos. Itu saya tidak ngomong salah, tapi itu manusia yang memaknai. Jadi waktu yang sial, waktu yang kurang baik, waktu yang baik, itu hitung-hitungannya manusia. Bisa iya, bisa tidak, cuma itu sumbernya manusia. Meskipun kamu anti misalnya, Pak saya anti tanggal 13 Pak, kamu anti pun ya tetap nanti kamu melewati tanggal 13. Tidak mungkin kamu tidak, kenapa? 13 ini objektif gitu loh. Kayak kamar hotel
Tidak ada kamar yang nomor 13 misalnya. Akhirnya yang harusnya kamar nomor 13 diganti nomor 14. Loh itu misalnya ada setannya yang bikin sial, apa setannya bisa ditipu yang harusnya 13 diganti 14 itu. Loh misalnya, oh ini kan harusnya 13 tapi 14 ya, apa ya begitu. Itu yang masalah itu angka 13-nya apa urutan ke-13-nya. Nah, itu kan makna dari manusia. Ada yang umur 13 enggak di sini? Jangan-jangan kamu memaknai wah umur 13 itu umur sial misalnya. Enggak. Nah, jangan takut wong makna dari manusia kok. Imajinasi, ideologi, mitologi yang membuat manusia. Tinggal diatur saja. Oke, jadi ini tadi ada macam-macam linier, sirkuler, imajinatif, tentang waktu. Nah, kalau Hawking saya ambil yang ininya. Hawking itu yang punya teori segitiga kerucut tentang masa lalu dan masa depan. Termasuk nanti sampai pada kesimpulan berarti bintang itu yang kita lihat hari ini nyampe ke mata kita itu berarti bintang yang jutaan tahun yang lalu. Sampai ke mata kita itu sebenarnya bintangnya sudah tidak ada. Jadi yang sampai di kita itu sebenarnya masa lalu. Jadi sesuatu yang berasal dari masa lalu tampilnya sekarang. Nah, itu teorinya jelimet. Kita tafsirkan aja versi ngaji filsafat itu mungkin peringatan dari Allah bahwa ayatnya Hawking tadi mengingatkan kita bahwa apa yang kita jalani hari ini itu pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini akan tampak di masa depan. Itu kayak bintang-bintang. Jauh sudah tidak ada tapi masih kelihatan. Maka jangan meremehkan yang kamu lakukan sekarang. Efeknya tidak cuma sekarang, tapi jauh sampai ke depan. Nah, itu memaknai secara spiritual bahwa bintang-bintang itu sampai ke mata kita itu dalam posisi dia sudah tidak ada. Itu cahayanya jutaan tahun yang lalu. Nyampe di kita sekarang. Itu analoginya bisa macam-macam, tapi secara spiritual maknanya itu. Bercahayalah seterang-terangnya sekarang, tidak usah khawatir meskipun kamu tidak ada, nanti cahayamu dinikmati orang-orang setelahmu. Oke. Yo. Nah, teori aslinya gimana? Tidak usah saya jelaskan. Nanti geometrinya agak jelimet itu. Teori tentang segitiga kerucut masa lalu dan masa depan. Oke, masih ada waktu kita masuk ke agama sebentar ya. Kita masuk ke Islam. Ada quote yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Kalian mesti sudah hafal kecuali yang belum. Ya. Jadi al-waqtu kas-saif in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilasmu. Kayak Kronos tadi, dia bisa melahirkanmu, tapi dia juga bisa menelanmu, memakanmu. Sebenarnya itu masih setengah. Kalimat selanjutnya, wa nafsuka in lam tushilha bil haqqi syaholatka bil batil. Jadi ini kayak isinya. Bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu? Perhatikan nafsumu. Nafsumu itu kalau dia tidak sibuk, nafsu artikan saja jiwamu. Kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan.
Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Itu mungkin sindiran kita hari ini ya. Indonesia hari ini sibuknya dengan hoax. Hoax itu kebohongan. Berarti jiwa kita hari ini sibuk dengan kebohongan. Hati-hati, karena kesibukanmu dengan kebohongan bisa membuatmu terpotong oleh waktu. Maksudnya apa? Waktumu terbuang sia-sia, tidak produktif, kita tidak menghasilkan apa-apa selain musuh, gegeran, dan kerusakan. Nah, itu nasihat panjang dari Imam Syafi'i. Cuma ini terkenal karena dikutip oleh Ibnu Qayyim di Al-Jawabul Kafi. Oke, jadi itu nasihatnya Imam Syafi'i. Kalau dalam Islam ngomong tentang waktu itu ada beberapa istilah. Dalam Al-Quran juga ada beberapa istilah.